Ya pemirsa, baru saja kita mengikuti pembacaan putusan hasil dari rapat yang akhirnya memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini dipimpin oleh Dr. Suhartoyo, SH.MH. Sosok Hakim Suhartoyo ini pernah menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadil Sumadi yang habis masa jabatannya sejak 7 Januari 2015 lalu. Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo, kelahiran Sleman, mengucap sumpah di hadapan Presiden. Dirangkum dari website resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, Hakim Suhartoyo berasal dari keluarga sederhana, tidak pernah terlintas dalam pikiran Suhartoyo ini menjadi seorang penegak hukum. Jadi itulah perlu ditunjuk ketua dan wakil ketua itu. Nah sementara menurut saya itu saja karena saya dengan Prof. Saldi bukan sebentar bekerja sama, meskipun beliau wakil saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerjasama untuk peningkatan kelembagaan. Mungkin itu ya, tapi paling tidak saya mohon doanya dari teman-teman pers. Ya, kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik ya nggak apa-apa, kami dikritik berdua sehingga kami bisa setiap saat melakukan evaluasi. Jadi jangan dibiarkan, kalau adik-adik semua juga membiarkan sama juga kemudian menjadikan embrio itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi besar dan kemudian menjadi fatal. Mungkin itu saja dan kedatangan dari Prof. Saldi. Iya, satu hal yang tadi kita diskusikan setelah melihat kondisi di Mahkamah Konstitusi, kita berharap pimpinan, ketua dan wakil ketua itu kayak duit tunggal ke depan. Jadi karena ini harus diarungi dengan kekuatan yang jauh lebih padu, maka tadi kita bicara ini akan menjadi kepemimpinan kolektif, kami berdua menjadi komandonya. Nanti hakim-hakim lain juga akan ditempatkan seperti pimpinan kolektif dalam menghadapi ini. Karena situasi ini tidak mungkin diselesaikan oleh 1-2 orang, harus diselesaikan oleh kami semua. Itu prinsip tadi yang kami diskusikan. Kami diskusi ada sekitar 20 menit berdua ya, sebelum sampai kepada kesepakatan itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman wartawan nanti akan bisa jauh lebih terbuka menghadapi kami di Mahkamah Konstitusi setelah ini. Gitu. Prof, tadi kan Prof. Saldi sampaikan ada 7 yang tidak bersedia sehingga ada memunculkan 2 nama. Itu kenapa tidak bersedia, dan untuk Prof. Hartoyo kenapa bersedia? Kalau yang 7 itu kan karena ditanya satu-satu ya, kayak Prof. Arief merasa mungkin mengambil peran yang berbeda ya dalam kepemimpinan kolektif ini. Kemudian kayak Pak Manahan sudah mau pensiun, Pak Wahid sudah mau pensiun, dan yang lain-lain itu merasa 2 nama ini sebetulnya orang yang sebetulnya bisa didorong ke depan untuk kayak loko dari kepemimpinan kolektif ini. Nah itu karena kita saat berdua bukan baru, sudah yang mulia Pak Suhartoyo sudah 8 tahun di Mahkamah Konstitusi lebih ya Pak Harto ya? Hampir, kurang 1 bulan. Iya, kurang 1 bulan. 1-2 bulan lah. Saya sudah 6,5 tahun, jadi sudah bisa tahulah satu sama lainnya. Itu kalau pertimbangan yang kita baca kenapa tadi 7 orang lain itu memunculkan nama kami berdua. Gitu. Tapi kenapa Pak Harto bersedia, tanya ke beliau. Ya sebenarnya kalau kan, saya manggil beliau Pak Harto gitu.
sebenarnya kan kesanggupan itu datang karena ada panggilan, ada permintaan dari para hakim-hakim itu. Nah, oleh karena itu secara faktual memang yang muncul nama ini kan hanya berdua. Sehingga kalau mereka sudah beliau-beliau itu sudah memberikan kepercayaan, kemudian kami berdua juga kemudian menolak, sementara ada di hadapan mata kita itu memang Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi. Jadi teman-teman semua yang harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta, tapi ada kehendak dari para yang mulia yang memang seperti yang disampaikan yang mulia Prof. Sadi tadi, bahwa beliau-beliau mempercayakan kami berdua untuk menjadi semacam logo tadi. Nah, kalau kemudian kami juga tidak mau menariknya, siapa lagi kemudian? Apakah MK juga dibiarkan mandek? Sementara adik-adik semua, teman-teman semua kemarin tahu ada putusan MK yang amarnya memerintahkan untuk penggantian pimpinan itu. Sudah ya, nanti. Pak Harto, ini publik terus mendesak dan menyuarakan kalau ada dorongan kepada Pak Anwar Usman untuk mundur. Bagaimana sebagai ketua baru MK dapat saya menyampaikan sudah pada sampaikan publik tadi, kalau yang substansial nunggu saya nanti sudah jadi ketua. Sekarang saya ini belum jadi ketua. Iya, kewakil Itu ya, sabar dulu. Nanti terus nggak main sini lagi kalau dihabiskan hari ini. Pak, terkait dengan tadi kan ngomong soal turunnya kepercayaan publik itu kan terkait dengan putusan 90. Kebetulan sekarang ada perkara. Pak, wajahnya ke depan. Ini langkah Kan masih sidang, Mbak. Kalau masih sidang itu tidak boleh. Nanti ada MK lagi nanti. Perkara sedang berjalan dikomentari pula. Itu makanya teman-teman ini jangan memancing juga. Untuk kami mau berbuat baik, tapi sebenarnya ada etika yang sebenarnya kemudian terlanggar, itu yang saya mohon pengertian ini. Udah ya Mas ya? Saya lagi Pak. Apakah akan cepat diputuskan dengan cepat, mekanisme cepat? Nanti normal saja, semua ada penanganan perkara di tangan kepaniteraan. Jadi jangan dipancing-pancing, Pak. Nanti Pak, Sudah itu. Pak Harto akhir masa jabatannya di Maret sesuai Pak Anwar Usman atau di November? Enggak, dihitung 5 tahunnya dari sekarang, dari pelantikan. Iya. Oke. Ada lagi? Izin sekali lagi memastikan berarti tidak lagi ada sindiran di masyarakat soal ini bukan Mahkamah Keluarga tapi Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat nanti Ya ya. nanti Kita pokoknya berupaya memperbaiki bersama-sama kondisi hari ini yang sudah jadi catatan kita bersama. oke ya. Oke ya. Oke. Terima kasih banyak ya Prof. iNews. Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan statement resmi Profesor Suhartoyo yang saat ini telah dipilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi baru. Dan sebagai tambahan informasi, pemirsa, Hakim Suhartoyo menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Indonesia untuk menyelesaikan strata 1, kemudian meraih S2 dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2003 dan mendapatkan menyelesaikan S3-nya di Universitas Jayabaya. Ya pemirsa, tadi juga Suhartoyo sempat menyampaikan bahwa dari ke-8 Hakim Mahkamah Konstitusi mufakat untuk memilih Profesor Suhartoyo
menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman, di mana MK sebelumnya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Sementara untuk Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masih diemban oleh Saldi Isra. Keputusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang digelar secara tertutup. RPH dipimpin oleh Wakil Ketua MK yaitu Saldi Isra pada pukul 9 pagi tadi. Dan sebagai informasi tambahan pemirsa, sebelumnya Hakim Suhartoyo ini pernah menjabat sebagai calon hakim. Awalnya pada tahun 1986 di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, kemudian menjadi hakim pengadilan negeri di beberapa kota hingga tahun 2011. Di antaranya Hakim PN Curup di tahun 1989, Hakim PN Metro, kemudian Tangerang, Bekasi, sebelum akhirnya menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua PN Kota Bumi di tahun 1999, Ketua PN Praya NTB pada tahun 2004, Wakil Ketua PN Pontianak 2019, kemudian Ketua PN Pontianak 2010, dan Wakil Ketua PN Jakarta Timur di tahun 2011, serta Ketua PN Jakarta Selatan pada tahun 2011. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menyepakati Suhartoyo akan... Iya, semoga saja ini Hakim Suhartoyo ini mampu mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi yang pada hari ini memang mendapatkan banyak sorotan dari publik, Lista. Dan semoga untuk Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru yaitu Profesor Suhartoyo dapat mengembalikan kepercayaan publik, karena sebelumnya kepercayaan publik ini mulai turun karena adanya kasus dugaan pelanggaran kode etik dan terbukti di MK bahwa Anwar Usman mengalami ataupun melaksanakan pelanggaran kode etik sehingga membuat dirinya ini dicopot dari jabatannya sebagai ketua. Dan pemirsa, demikian iNews Siang dan Breaking News pada hari ini. Saya Gede Satria. Dan saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.